ngomongin soal Ki Dalang Adi yang sekarang akun TokToknya berubah menjadi bukan Dalang Adi, yang viral karena kontroversinya ya guys ya. Dulu Kak Wahyu juga sama guys, seperti Dalang Adi juga, cuma bedanya kalau Ki Dalang Adi kan wah luar biasa ya guys ya. Dikenal banyak orang, terus ya banyak banget lah ya guys ya, intinya tuh para seniman-seniman yang berbondong-bondong ingin menjadikan bukan Dalang Adi itu seorang dalang. Kalau Kak Wahyu dulu eh sebenarnya tuh ceritanya sama, alurnya sama. Kalau Kak Wahyu dulu juga tuh latihan pertama kali guys, pertama kali itu juga pakai kaset uyon-uyon, kaset campur sari, kaset pokoknya yang berbau-bau gending-gending Jawa gitu ya guys ya. Awalnya guys, Kak Wahyu itu dulu itu kan sukanya emang dari kecil, dari umur 3 4 tahun itu dulu Kak Wahyu tuh emang udah suka banget sama wayang kulit ya. Kebetulan juga sama orang tua, sama almarhum bapakku itu dikenalkan dengan budaya wayang kulit. Jadi Kak Wahyu tuh emang udah dari kecil banget menyukai seni wayang kulit. Bahkan dulu guys, Kak Wahyu tuh umur 3 4 tahun tuh udah bisa loh gambar wayang ya, walaupun gambarnya tuh masih eh, boleh dikatakan itu belum berbentuk, tapi Kak Wahyu bisa dulu ya waktu masih umur 4 tahun lah pokoknya tuh bisa gambar wayang. Ya Kak Wahyu kan suka nonton wayang guys. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah tuh tahun sekitar 2014 ya, 2014 Kak Wahyu kan sering nonton wayang. Jadi Kak Wahyu dulu itu gambar wayang, wayang kardus, tapi tak jual guys. Setiap ada nonton wayang Kak Wahyu gambar gitu. Tadinya nggak kepikiran untuk kejual, tapi karena menurut orang hasil karyanya itu bagus ya guys ya. Salah satunya ini tak sepil ya fotonya nih. Ini hasil karya Kak Wahyu dulu tahun 2014 ya guys ya. Ini Kak Wahyu tuh masih seumuran sama Mas Adi, tapi masih masih tuan Mas Adi. Kak Wahyu masih agak kecil banget kok bisa gambar wayang ini ya guys ya. Disuruhlah dijual. Jadi Kak Wahyu itu jual wayang kardus ini satu untuk ukuran buto seperti ini. Dulu Kak Wahyu jual itu 100.000. Ada yang 100.000, ada yang 50.000. Kalau tokoh Punokawan itu 100.000 dapat 4 Kak Wahyu guys ya. Kak Wahyu gambar-gambar, Kak Wahyu lukis-lukis, akhirnya Kak Wahyu jual. Terus akhirnya karena Kak Wahyu pada waktu itu tuh termasuk anak yang spesial, boleh dikatakan ya guys ya. Kak Wahyu tuh ya sambil sembari karena orang tua kan punya bisnis usaha ini guys, apa namanya? Ini loh pengepul barang bekas. Jadi Kak Wahyu itu di situ bantuin orang tua selepas pulang sekolah pasti bantuin. Jadi Kak Wahyu itu ngumpulin beli wayang kulit itu dari situ ya guys ya. Terus Kak Wahyu belilah wayang kulit walaupun awalnya itu tertipu dengan orang. Terus tiba-tiba Kak Wahyu menemukanlah seseorang yang baik. Pada waktu itu tuh orang baik itu eh ya yang sekarang menjadi gurunya Kak Wahyu ya guys ya. Terus Kak Wahyu terus mulai beli online gitu ya guys ya. Pada waktu itu belum belum ramai lah TokTok dan segala macamnya ya guys ya. TokTok itu belum ramai, masih ya IG ada, terus FB gitu. Kak Wahyu tuh dulu beli wayang itu di FB gitu guys. Terus akhirnya Kak Wahyu kenal lah sama seseorang pengrajin wayang kulit dari Wonogiri. Kak Wahyu ngambilnya dari dia. Namanya itu kalau kalian pengen beli wayang kulit ya tak kasih tahu ya guys ya. Kualitas bagus luar biasa. Beliau juga pengrajin wayang kulit dari almarhum Ki Mantep Sudarsono. Ada ini ya guys ya, sanggar kalau dulu itu namanya Sanggar Dwi Ngasem, yang sekarang itu berubah menjadi Sanggar Wayang Kulit Abiasa ya guys ya. Jadi itu Kak Wahyu beli wayangnya itu di situ. Jadi Kak Wahyu tuh dulu nabung ya, emang fokus untuk beli wayang kulit guys. Nabung setiap hari tuh 25, 50. Dulu kan ya kebetulan usaha orang tua lumayan. Terus Kak Wahyu juga ya sembari sekolah sambil kerja gitu loh guys, dagang. Jadi tuh dulu tuh Kak Wahyu mandiri banget guys, mandiri banget. Saking pengennya itu punya wayang kulit, akhirnya terkumpul lah. Pertama kali Kak Wahyu beli tokoh wayang itu, wayang yang asli ya, bukan wayang yang ditipu. Kalau nggak salah tuh dulu Arjuno Permadi itu belinya itu dulu sebelum sama Sanggar Abiasa itu dulu Kak Wahyu sama pengrajin dari Wonogiri juga, cuman bukan dia punya sanggar kalau nggak salah tuh
Sanggar apa ya? Lupa Kak Wahyu, soalnya udah lama banget ya guys ya. Singkat cerita ya guys ya, singkat cerita ya, di situ Kak Wahyu karena udah merasa ngumpul-ngumpul wayang 1 2 3 ada 10 wayang. Ya di situ Kak Wahyu tadinya clear itu guys, clear itu tuh ya Kak Wahyu beli kain terus tak ukir-ukir, ada lah di sini kan banyak mayoritas orang Bali. Jadi Kak Wahyu tuh kasih kayak ada kain Bali gitu, Kak Wahyu tempelin tembok. Nah, terus setelah itu eh, Kak Wahyu inisiatif, aku pengen lah gitu bikin clear-clear gitu kan guys ya, clear-clear kayak gitu kan. Terus akhirnya Kak Wahyu tuh latihan lah dari situ ya guys ya, cara cara gerakin wayang gimana, bagaimana. Pada waktu itu Kak Wahyu belum beli bukunya guys, masih masih original ngomong sendiri. Terus pada waktu itu Kak Wahyu akhirnya beli buku lah guys ya, tentang lakon-lakon wayang. Ada Wahyu Makutoromo, ada Arjuno Wiwaha, terus ada apa namanya, Sesaji Rojo Suyo itu ya guys ya. Dulu tuh Kak Wahyu tuh beli yang lakon-lakon wayang itu. Akhirnya singkat cerita guys, jadi Kak Wahyu tuh gak tahu kalau mengundang tetangga pada nonton guys pada waktu itu tuh. Nih ada kan fotonya. Ini dulu seperti ini ya guys ya. Jadi Kak Wahyu tuh nggak tahu mengundang para tetangga itu pada nonton. Pada waktu itu kan Kak Wahyu masih pakai kaset segala macamnya. Nah, Kak Wahyu itu sebenarnya seninya itu sama almarhum Bapak itu bertolak belakang. Bapak sebenarnya dulu pernah latihan wayang kulit, cuman dilarang sama orang tuanya. Katanya tuh nggak ada keturunan dalang, jadi Bapak itu dipenging gitu loh guys. Karena mbahku dulu sinden, mbahku dari almarhum bapakku itu tuh mama dari almarhum bapakku itu sinden guys, terus dipenging. Akhirnya bapak itu berusaha keras untuk kowe nek uduk keturunan dalang, nek sampai orang dadi dalang wedine mbok edan. Jadi kalau kamu bukan keturunan dalang, jangan berani-beraninya, takutnya nanti kamu jadi setdeng gitulah, intinya seperti itu ya guys. Bapak tuh kayak kayak apa namanya, kayak sedikit menolak gitu loh aku untuk belajar wayang. Tapi mamaku mendukung. Mamaku bilang, "Disek kowe, dulu kamu yang ngenalin anak ini sama wayang kulit dari kecil. Kamu beliin wayang dulu, kardus apa segala macamnya, kamu gambar-gambarin wayang. Sekarang udah gede, dia pengen jadi dalang, kamu melarang." Jadi sama bapakku kontroversi. Bapakku dulu dari dulu keseniannya emang udah di jaranan guys. Terus aku pengen lah di wayang kulit guys. Akhirnya ya aku masih pakai kaset CD itu loh guys, CD ya, kaset CD. Terus wayang tak gerak-gerakin, aku ngomong pakai mic gitu, mengundang tetangga loh guys. Terus akhirnya banyak lah ya dukungan untuk aku. Kebetulan bapakku dulu kan punya sinden yang belajar sama almarhum bapakku gitu guys. Dia juga membantu cara-caranya menjadi seorang sindenya. Karena di sini jaranannya itu jaranan nggak maju, akhirnya gamelannya itu diambil untuk aku latihan wayang. Ya cuma dua dua akhirnya mulailah ditabuin pakai gamelan. Tapi ternyata guys, aku dulu tuh mengundang banyak orang. Sampai mungkin kalau sekarang aku tuh viral. Cuman kan aku dulu nggak kontroversi seperti Mas Adi, nggak guys. Aku tuh dulu cuma apa namanya, ya aku cuma pengen kenal sama seniman-seniman wayang kulit. Aku pendekatan, aku pengen diajak dari panggung ke panggung. Terus aku akhirnya kenal lah sama seorang seniman juga. Beliau juga dalang, masih muda. Waktu itu umurnya ya beda, tua dia beda setahun 2 tahun mungkin ya guys ya, dari Kak Wahyu ya. Itu namanya, gak apa-apa tak sepil di sini ya, Wisnu Purbo Asmoro ya Mas ya, masuk YouTubeku ya Mas Wisnu ya. Aku belajar lah sama dia. Tapi nggak lama guys, karena mungkin masih sama-sama mudanya. Beliau ini kan lulusan dari SMKI Solo ya guys ya, SMKI Solo. Terus akhirnya aku sama bapakku disuruh cari dalang yang tua gitu. Kak Wahyu pada waktu itu masih, dalang yang tua siapa gitu kan guys. Tapi Kak Wahyu udah mulai masih latihan-latihan di rumah gitu loh guys. Akhirnya pada waktu itu adalah guys ya, singkat cerita, ada namanya itu Ki Purwodarsono posting wayang Janoko. Aku minat membeli wayangnya. Beliau itu adalah seorang dalang ya, kebetulan gak jauh juga dari rumah Kak Wahyu ya guys ya. Masih
ya masih tetangga kabupaten. Kak Wahyu itu Kabupaten Lampung Tengah, beliau Kabupaten Lampung Timur. Jaraknya dari tempat Kak Wahyu ya kurang lebih hampir sekitar 40 menit lah ya guys ya. Dibilang jauh ya jauh, dibilang deket ya deket. Kenal sama beliau, wayangnya tak beli. Terus akhirnya aku cerita tentang diriku sama beliau. Beliau terus kayak merasa mungkin aku masih anak-anak, kok masih sih anak seumuran kamu. Dulu aku pasti dibilang gini, kok anak seumuran kamu mau belajar wayang, jarang loh gitu guys. Akhirnya beliau itu menatih aku ataupun menanting aku. Ya wes, ya udah gitu, kamu belajar wayang sama aku. Tapi sebenarnya beliau tadinya nggak pengen ngajarin guys, cuman kalau beliau tuh pas lagi mentas kamu ikut, jadi nanti kamu bisa nyimak dari deket wayang itu seperti apa, gerakannya seperti apa, lakonnya dari apa. Beliau sebenarnya tuh nggak ada keinginan untuk ngajarin aku, cuman aku menganggap dia itu guru gitu, dan aku belajar tempat dia gitu guys, tempat beliau itu. Dan beliau juga kan muridnya Ki Mantep Sudarsono, almarhum Ki Mantep Sudarsono ya guys ya. Terus akhirnya beberapa bulan aku sering guys di sana ngawulo, belajar latihan wayang. Terus ya pokoknya latihan lah guys ya di situ ya. Semampu-mampuku, sesela-sela waktuku gitu guys. Aku di sana. Kalau latihan aku dulu dari mulai jam 12 guys sampai jam 3. Beliau juga punya adik yang seorang dalang juga guys, namanya itu Mas Mendol Sudarsono ya guys ya. Beliau juga seorang adik. Jadi yang sering ngajarin aku dalang malah adiknya, malah Mas Purwodarsono itu nyaranin aku untuk sekolah di Jawa waktu itu guys. Tapi karena keterbatasan biaya pada waktu itu juga, dan orang tua aku juga kebetulan waktu itu bapakku udah mengalami gejala stroke, jadinya kayak aku pribadi kayak ya udahlah aku telatenin, siapa tahu dari sini aku belajar dari dalang, karena aku bisa mengambil hatinya dari dalang Lampung Timur itu. Terus guys, tak ambil hatinya apa segala macamnya. Akhirnya beliau itu menganggap aku seorang murid. Ya udah, kamu belajar di sini. Sampai beliau bilang, kalau sampai 2 tahun kamu belajar di sini kamu nggak menjadi seorang dalang, rugi lehku sekolah neng Karang Pandan gitu ya guys. Pada waktu itu seperti itu. Terus akhirnya karena keadaan itu kan guys, guruku sebenarnya waktu itu tuh bukan cuma Purwodarsono doang. Terus ada lagi Ki Andri Lebdo Carito. Pada waktu itu beberapa kali aku latihan di sana, tapi ya guru utamaku yaitu Ki Purwodarsono itu ya guys ya. Akhirnya karena sesuatu yang mungkin diharuskan gitu kan guys, aku selesai lulus SMA, aku diajak kerja guys, diajak kerja sama adikku gitu, adikku di Jakarta pada waktu itu. Yo guruku tak pamiti yo nangis guys, Kang aku kerja lah, terus pilihmu sekolah dalang. Aku tetap mengejar cita-citaku, cuman untuk saat ini aku pengen kerja dulu. Terus beliau mengizinkan gitu kan guys. Terus pada waktu itu aku seneng banget guys, senengnya luar biasa minta ampun. Karena apa, di depan kerjaanku pas ya guys ya, pas banget depan kerjaanku itu kan ada geraha, terus ada lapangan guys. Aku seneng banget karena waktu itu almarhum Ki Mantep Sudarsono itu pentas di depan kerjaanku. Karena memang sudah dari kecil aku mengidolakan beliau ya guys. Bahkan fotonya tak pajang di sini tuh. Ada kan kelihatan tuh, tak pajang di sini guys, karena aku sangat ngefans terhadap sosok almarhum Ki Mantep Sudarsono ini ya guys. Dan dari dulu aku ngefans banget, aku senang banget guys. Terus ya Allah, alhamdulillah waktu di Lampung aku nggak ada kesempatan untuk nonton. Kali ini aku di Jakarta malah rezeki buat aku gitu guys. Terus aku nonton, terus aku kayak menangis gitu guys, kayak menangis gitu loh, kayak ya Allah aku nonton Ki Mantep sendiri segala macamnya. Terus aku bisa foto dengan beliau, dengan keluarga kayak mantunya gitu. Aku ini foto aku sama Ki Mantep Sudarsono bersama PSMSOY ya guys ya tuh. Aku kayak ya Allah seneng banget gitu, bahagia banget gitu pada waktu itu kan guys. Walaupun setengah hati rada agak-agak ngedon, aku bisa nggak ya seperti ini gitu. Terus guys, ini ya guys ya, aku sepilkan waktu aku latihan wayang kulit sendiri di rumah pakai kaset ya guys ya. Dan kalian harus lihat ini tuh. Aku dulu sama seperti Mas Adi, cuman bedanya Mas Adi kan
viral, kontroversi gitu. Kalau aku dulu lebih ke kayak gini guys. Tapi mungkin kalau zamannya ini sekarang zamannya udah pertok-tokan, ini tahun 2015 ya. Udah 10 tahun yang lalu. Mungkin juga Kak Wahyu viral seperti bukan dalang Adi. Ini dia guys, tuh lihat bareng-bareng tuh. Tuh. Aku Udawa. Ya Allah. Aku dulu kayak gini guys tuh. Prabu Kresna. Kon sopo kang dadi aranmu? Astaga ya Allah. Aku Aswatama. Nah kayak gini guys, kelir kumbian gini. Aku diutus Prabuku Prabu Duryudana kon goleki Pandhawa. Tuh. Yen arep ketemu Pandhawa mbok Ya kapani. Aduh, ya Allah pengen nangis aku. Tugel gulune. Ora usah dadak goleki Pandhawa. Yen kowe iso Tuh guys. Ya tandingan aku. ampun. Apa ini? Pati Ya Allah Prabu kayak Kresna. gini loh dulu aku. Wah, parah. Ngabang nih kuping omonganmu. Tuh guys, makanya pas pertama kali aku lihat Mas Adi tuh aku kayak ya Allah ini fotokopiku yang dulu gitu. Dulu aku juga kayak gini, terus belajar dalang kayak gini gitu guys. Tuh. Ini wayang kulit asli ya guys, bukan wayang kulit kardus ya. Ini Kak Wahyu dulu punya beberapa wayang kulit asli, karena Kak Wahyu dulu nabung bener-bener untuk beli wayang kulit. Tuh. Ya ampun. Aduh. Nah. Aduh ya ampun. Nah. Tuh kan guys, makanya terlepas apapun itu kontroversi dari bukan dalang Adi, aku selaku sebagai seorang seniman yang sekarang itu seniman ya, seniman nguri-nguri kebudayaan Jawi ya. Kalau niatnya Mas Adi pengen berubah, aku nggak mendukung guys. Video beliau nyacaki wayang itu aku nggak dukung. Cuman beliau ini adalah seorang generasi muda yang cinta dengan budaya wayang kulit juga ya guys ya. Jadi ya aku bisa memaklumi dan bisa memaafkan. Semoga Mas Adi bisa berubah dan memanfaatkan keviralannya itu untuk hal-hal yang baik gitu loh guys, untuk kesenian yang baik, untuk menjadi seorang seniman yang lebih baik gitu. Karena sekarang itu jarang banget guys anak muda itu yang suka dengan budaya adiluhung gitu loh. Salah satunya ya budaya wayang kulit ini guys. Jadi Mas Adi ini salah satu yang harus kita dukung gitu guys. Ya walaupun seperti apapun kontroversinya gitu guys. Semoga Mas Adi bisa berubah dan bisa menjadikan dirinya itu lebih dan lebih baik lagi. Terus Kak Wahyu sekarang jadi apa? Aku nggak jadi dalang. Nggak guys, karena waktu itu tuh aku memang ada kontroversi juga sama guruku. Aku sepulang dari Jakarta. Dulu tuh masalahnya kecil guys. Sebenarnya gara-gara itu almarhum Pak Mantep itu pentas lah di Lampung. Aku disimpek nih. Aku rumongso kok aku disimpek nih toh, aku padahal pengen banget ketemu, sampai aku nangis-nangis ngimpi, sampai ibaratnya aku nggak cerita tentang beliau, mimpi ketemu sama almarhum Ki Mantep itu aku sampai nangis guys. Kok aku disimpek nih, aku nggak dijak. Jadi intinya tuh dulu ada problem juga sama guruku, tapi kalau sekarang hubungannya udah baik-baik aja guys. Kemarin juga pas lebaran haji aku kesana. Aku pengen menyambung silaturahmi yang baik lagi guys. Waktu itu aku juga ada kontroversi sama guruku. Ya Kak Oyi sekarang ya, kalaupun itu sebuah cita-cita dan suatu saat menjadi kenyataan ya alhamdulillah. Intinya Kak Wahyu sudah berusaha. Sekarang ya Kak Wahyu menikmati apa yang Kak Wahyu jalankan sebagai profesi Kak Wahyu saat ini, sebagai seorang penyanyi tarkam, campur sari, jaranan, dan seorang konten kreator ya guys ya. Karena nasib seorang tuh nggak ada yang tahu guys. Mau kita mengejar cita-cita seperti apapun, tapi kalau itu bukan rezeki kita, ya itu nggak akan nyampe ke kita gitu loh guys. Intinya seperti itu. Jadi kita itu belajar legowo.
Jawa ya guys ya. Jadi itu ya guys ya pengalaman aku. Sebenarnya panjang kalau diceritain tuh nggak habis hari. Jadi tak singkat aja. Karena kemarin aku udah janji waktu aku bikin video Mas Dalang Adi ya guys ya. Ditunggu terus video selanjutnya ya guys dari aku Wahyu Karisma Official. Salam nguri-nguri kebudayaan Jawi. Salam budaya Jawa, aku bolak-balik cekuan guys. Wong lemu bolak-balik cekuan. Salam budaya Jawa, nguri-nguri kebudayaan Jawi yo guys yo. Ditunggu terus video selanjutnya. See you, bye bye.